kembali lagi dengan Kakak Ica. Betul. Nah, hari ini hari apa sih adik-adik? Wah, betul, hari Minggu. Berarti saatnya kita untuk ibadah online Abi Rawajaya. Betul. Yuk, adik-adik yang masih duduk, kakak udah bangkit berdiri ya. Yuk, kita mau lipat tangan. Kita mau tutup mata kita. Nanti ikutin Kakak Ica ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang cerah hari ini. Tuhan, sebentar kami mau bernyanyi dan mendengarkan cerita Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siapa di sini yang bersuka cita? Semuanya ya. Yuk, ikutin lagu ini ya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Hand kanan ya. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah apa adik-adik? Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah atas. Haleluya, 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 amin. Dari awal ya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus Dia Yesus. Sekarang adegan masing-masing. Bagus. Sekali lagi ya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus Dia Yesus. Sukacita, oh sukacita. Haleluya, haleluya, nyanyilah depan. Haleluya, amin, amin. Adik-adik, di sini siapa yang cinta sama Tuhan Yesus? Wah, banyak ya. Adik-adik tahu tidak bahwa Tuhan juga cinta loh sama kamu? Yuk, kita akan pujian ini dengan sungguh-sungguh ya. Kita akan pujian ini. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya. Di dalam Alkitab, di dalam Alkitab. Ya adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita mau berdoa ya.
Ikutin Kakak Ica. Tuhan, terima kasih karena Tuhan begitu sayang kepada kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati untuk Kakak Ani yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya pagi hari ini? Masih tetap semangat ya, pasti masih tetap bersuka cita juga. Nah, hari ini kita mau dengerin cerita ya. Yuk adik-adik duduk yang manis dulu ya. Nah, kita mau siapin Alkitab kita bagi yang besar-besar, nanti bisa membacanya ya. Kakak ambil cerita ini dari kitab Kisah Para Rasul 12 ayat 1-9. Ayo, bagi yang besar-besar bisa membuka Alkitabnya ya. Bagi adik-adik yang masih kecil, bisa duduk manis dengerin ceritanya. Ya, sudah siap ya dengerin cerita? Nah, sebelum dengerin cerita, kakak mau tanya dulu nih. Siapa yang tahu apa itu penjara? Ya, betul. Penjara itu adalah tempat tahanan. Siapa yang ditahan di penjara? Siapa orangnya? Orang-orang apa tuh? Ya, bener. Orang-orang jahat, orang-orang yang membunuh, orang-orang yang merampok. Mereka yang dihukum dengan dimasukkan ke dalam penjara. Bener. Di dalam Alkitab ada cerita tentang murid Tuhan Yesus. Dia tidak berbuat jahat, tetapi dia dimasukkan ke penjara. Wah, siapa ya? Ada yang tahu gak ceritanya? Ada yang tahu gak siapa murid Tuhan Yesus yang tidak bersalah, tidak berbuat jahat, tapi dia dimasukkan ke dalam penjara? Ya, betul. Murid Tuhan Yesus itu bernama Petrus. Petrus itu setiap hari senang sekali menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Bahkan kuasa Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan orang lumpuh, yang sudah menyembuhkan orang buta. Tuhan Yesus mengajak banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang itu tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan sebaliknya, dia malah membenci Petrus. Bahkan seorang raja pun membenci Petrus, yaitu Raja Herodes. Raja Herodes juga memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk menangkap dan membunuh Petrus karena dia tidak senang Petrus menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, saat itu Petrus pun tahu dia akan ditangkap, tetapi karena ia percaya sama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan lebih besar, maka Petrus tidak menjadi takut dan terus mengajarkan orang banyak tentang Tuhan Yesus. Karena Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, pada suatu hari, ketika Petrus seperti biasa sedang mengajarkan tentang Tuhan Yesus kepada orang banyak, maka datanglah orang-orang yang disuruh oleh Raja Herodes untuk menangkap dia. Petrus saat itu tidak takut. Petrus terus mengajar dan berkata kepada orang banyak, "Jangan takut, karena Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus lebih berkuasa daripada Raja Herodes. Oleh sebab itu, kita harus tetap percaya kepadanya dan teruslah berdoa kepadanya." Nah, mendengar Petrus berkata seperti itu kepada orang banyak, prajurit-prajurit Raja Herodes pun menjadi marah. Ketika itu Petrus ditangkap. Tapi Petrus tidak melawan saat ditangkap karena dia tahu Tuhan Yesus pasti menolongnya. Lalu Petrus dibawa dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, saat di dalam penjara, Raja Herodes takut Petrus itu lari dari dalam penjara. Maka tangan Petrus, tangan kanan dan tangan kirinya diikat dengan rantai besi
yang disatukan dengan tangan dua orang prajurit. Kedua prajuritnya itu menjaga Petrus siang dan malam. Di depan pintu pun ada dua prajurit yang menjaganya. Di luar pun juga ada yang menjaganya. Herodes berkata dalam hatinya, "Besok Petrus akan aku hukum mati. Dia tidak akan bisa kabur. Sebab kedua tangannya sudah kuikat dengan rantai besi dan dijaga oleh banyak prajurit." Kata Herodes menyombongkan diri atas kekuasaannya. Nah, tetapi pada malam hari ketika Petrus sedang tidur, tiba-tiba ada cahaya terang di depan Petrus. Berdirilah seorang malaikat berbaju putih panjang sampai ke kaki. Malaikat itu menggoyang-goyangkan Petrus yang sedang tidur pulas. Hai Petrus, cepatlah bangun." Dan pada saat itu juga rantai besi yang mengikat tangan Petrus jatuh ke tanah. Petrus pun terkejut dan heran. Dia pikir dia sedang bermimpi. Tetapi ternyata bukan mimpi. Malaikat itu benar-benar sudah melepaskan rantai besi itu dari tangannya. Kata malaikat, "Ayo cepat Petrus, kita keluar. Ayo cepat Petrus, kita keluar." Petrus tidak menyangka bahwa apa yang sedang dilakukan oleh malaikat itu adalah sungguh-sungguh terjadi dan dia tidak sedang bermimpi. Tetapi ia ikut saja malaikat itu membawanya keluar dari penjara dan dia melihat sendiri pintu penjara itu kuat terbuka sendiri. Nah, setelah Petrus berada di luar penjara, barulah Petrus menyadari bahwa Tuhan benar-benar sudah mengirimkan malaikatnya untuk melepaskan dia dari penjara. Ternyata Tuhan Yesus kita lebih berkuasa dari Raja Herodes atau dari siapapun. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu Petrus berdoa dan sujud menyembah kepada Tuhan Yesus dan berterima kasih kepadanya. Wah, ajaib ya pertolongan Tuhan. Nah, anak-anak, di sini kita mau belajar. Petrus dipenjarakan karena dia menceritakan tentang kuasa dan kebaikan Tuhan Yesus kepada banyak orang. Sehingga Tuhan Yesus pun tidak membiarkan Petrus di penjara. Tuhan Yesus tetap membela Petrus dengan cara mengutus malaikatnya untuk menolong Petrus keluar dari penjara secara ajaib. Nah, seperti Tuhan menolong Petrus, demikian juga dia bisa menolong kita. Oleh karena itu, kita jangan takut saat kita bersaksi, saat kita menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kita. Yuk, kita mau rajin menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang yang belum percaya. Karena kita juga akan pasti mengalami pertolongan Tuhan Yesus yang ajaib seperti yang dialami oleh Petrus. Ya, demikian cerita dari kakak pagi hari ini. Semoga ceritanya dapat memberkati adik-adik semua ya. Yuk, kita tutup dengan doa ya cerita pada pagi hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah mendengarkan cerita-Mu. Tuhan Yesus, ajari kami untuk kami terus menceritakan tentang kebaikan-Mu, menceritakan tentang kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan kami keberanian untuk dapat bercerita kepada teman-teman kami yang belum mengenal Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Tadi sudah mendengarkan cerita ya dari Kakak Ani. Wah, adik-adik semua ini hebat-hebat ya. Tetap setia ibadah sekolah minggu online. Oh iya adik-adik, minggu depan ada yang tahu nggak nih? Kita akan mengadakan ibadah Natal sekolah minggu secara online di YouTube GBI Rawajaya jam 9 pagi. Yeay!
Jangan lupa ya adik-adik untuk minggu depan ibadah Natal secara online jam 9 pagi di YouTube GBI Rawajaya. Sampai jumpa di minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.